Oke, Jiners, jadi di luar sana banyak lahiran para pengusaha muda yang berani untuk mengambil peluang dalam berbisnis. Nah, salah satu peluang bisnis yang sedang happening yaitu coffee shop. Tapi dari kita semua menjadi penikmat kopi. Betul, pasti Jiners di rumah juga suka nongkrong-nongkrong cantik di coffee shop atau hanya sekedar mengerjakan tugas di sana. Nah, dan kali ini kita akan berbincang dengan sosok inspiratif di balik Kopi Merah Putih. Mari kita sambut owner dari Kopi Merah Putih. Halo. Oke, kadang sebelumnya terima kasih ya udah mau meluangkan waktu untuk kita. Oke, kadang bisa untuk cerita sedikit kayak gimana sih awalnya tertarik untuk membuka coffee shop? Oke, mungkin apa ya, Kopi Merah Putih itu pasti kan awalnya tuh karena kami mahasiswa kan, jadi internal Kopi Merah Putih itu sebenarnya mahasiswa semua. Jadi tuh aku S1 di Telkom Bandung, 2 tahun yang lalu baru lulus. Terus kan kita mahasiswa terbiasa minum kopi itu apa ya, bahkan lebih dari makan berat gitu. Iya betul. Biasanya sehari-hari makan berat, warteg misal katakanlah 10.000, 15.000, 20.000. Ngopi sehari bisa 2 kali gitu, yang di coffee shop 20.000, 30.000, dan itu nggak cuma 1 kali gitu, bisa 2 kali. Ya akhirnya gimana caranya di saat fase mahasiswa yang gak ada pendapatan, tapi minimal kita bisa mengurangi pengeluaran gitu sih. Ya kenapa nggak bikin kopi sendiri gitu aja sih, yang ternyata modelnya jauh lebih rendah gitu sih. Awal mulanya banget kalau secara aku pribadi. Oh berarti sama mulai itu kayak karena keseringan nongkrong kali ya? Iya, apa ya, nugas-nugas tiap hari, lama-lama berasa juga pengeluaran bulanan gitu. Tapi untungnya selama aku aktif kuliah 4 tahun di Telkom tuh, 1 tahun pertama kan wajib asrama di Telyu itu, 3 tahun berikutnya aku nggak pernah kos, tapi tinggal di sekretariat Mapala pas pencetalan. Jadi selama kuliah aku aktifnya di Mapala dan bertemulah perkebunan kopi dan alumni-alumninya gitu sih. Karena emang suka naik gunung juga gitu kan? Suka, tapi aku di Mapala aku divisinya para layang, nggak naik gunung yang terbang. Keren. Nah, dari yang kita udah riset sebelumnya, katanya tuh biji kopi yang digunakan itu menanam sendiri abang ya? Apa Iya. sih yang menginspirasi abang ini? Sebenarnya Mapala aku itu kan organisasi pertama di kampus dari tahun 91, terus 92 resmi jadi organisasi, dan alumni kan banyak banget kan, ada 400-an alumni. Nah aku tuh sebenarnya yang mengurus kopi di Mapala aku tuh generasi ketiga. Jadi panjang cerita, di Bandung tuh kan ada Sungai Citarum, salah satu sungai tercemar di dunia, sungai terpanjang di Jawa Barat, 297 km, yang hulunya di Bandung Selatan, hilirnya di Jakarta dan Bekasi. Dan sepanjang sungai itu apa ya, sungai tercemar gitu, dan kita kalau mau ngebenerin sungai itu nggak bisa dari tengah-tengah atau hilirnya, tapi harus dari hulunya kan. Nah kami menemukan isu konservasi dan baru menemukan kopi itu solusi sih dari sisi tanamannya. Itu generasi pertama di Mapalaku. Generasi kedua yang mulai menanam, pendekatan masyarakat, pemprosesan kopi, dan generasi ketiga baru aku ke kedai-kedai gitu sih. Jadi kalau branding Kopi Merah Putih itu baru 1 tahun sih sebenarnya, tapi coffee shop yang kami kelola tuh udah 5 tahun lebih. Udah lumayan lama juga. Iya, Merah Putih itu sebenarnya brand nama baru dengan konsep nasionalisme sih gitu. Berarti ada beberapa coffee shop lain yang Iya. memakai biji kopi itu? Ada 7 dan itu pengelolaannya dari Mapalaku semua gitu sih. Kalau Merah Putih baru 3. Nih, dengan kakak memproduksi biji kopi sendiri kayak ada nggak ya perbedaan dari harga jual, terus cita rasa dengan tempat lainnya? Ironinya komitmen kami kan sebenarnya gimana caranya proses kopi yang panjang banget, ada puluhan tahapan misalkan, dan berbulan-bulan tuh kita potong. Analoginya misalkan kita ke pasar, ke sayuran, belanja sayur, ya mungkin kita belanja sayuran tuh nganggapnya kayak murah banget di pasar, padahal di petani jauh lebih murah, dan yang kaya tuh selalu tengkulaknya gitu, atau tokonya, atau pihak ketiganya. Nah kami ingin memotong jalur itu. Gimana caranya? Istilahnya fair trade. Jadi harga si petani itu apa ya, untungnya kan sebenarnya 11 kopi, modal 3.000, jual 25.000, misalkan 20.000. Yang kaya selama itu selalu kopi shop atau milik investornya gitu. Nah kami ingin si petani itu merasakan dividen keuntungannya. Jadi ya istilahnya kami itu sebenarnya kayak nggak beli biji kopi, tapi menggaji per bulan dan merasakan keuntungan lebihnya gitu sih. Tantangannya ya ironinya pasti harganya jauh lebih mahal dibandingin kami beli di pasar. Karena kalau ingin menyamaratakan ya keadilan harga, otomatis ya dinaikkan kan harganya.
Dan apa ya, mirisnya bisnis kopi sekarang tuh nyarinya yang paling murah terus bahan baku. Itu sih ironinya. Ya kalau misalnya selama ini kita lihat besar-besar tuh selalu menekan harga sebenarnya di sisi hulunya. Tapi kalau untuk cita rasanya Pak, Cita rasa sebenarnya itu hal yang berbeda dari bahan. Uniknya F&B itu challengingnya gimana caranya bahan yang biasa-biasa aja karena kamu yang membuatnya jadi luar biasa gitu sih. Tapi khususnya biji kopi kami, karena kami kan sebenarnya komitmen di kualitasnya. Jadi tiap tahun tuh emang apa ya, fokus banget di pengelolaannya, fokus ikut lomba, dan tahun ini sih udah ada sertifikatnya sih 15 besar nasional. Jadi gitu sih maksudnya. Ya kalau F&B sebenarnya banyak permainan sih kalau rasa ya. kayak tergantung juga dari baristanya nggak sih Kak? Iya, benar. Cara ngelolanya. Ya, dan tersertifikasi juga sekolah-sekolah. Nah untuk konsep sendiri dari kopi merah putih itu gimana Kak? Merah putih itu kan konotasinya tentang warna bendera kan, merah dan putih, ya nasionalis kan udah jelas. Ya kami ingin sih membawa rasa nasionalis itu yang selama ini kayak apa ya, zaman-zaman dulu banget kan, orang tua zaman dulu tuh nasionalis itu kayak Soekarno, penjajahan atau kemerdekaan. Ya kami ingin membawa dengan kopi. Karena kopi itu spesifik cuma bisa ditanam di antara garis 5 derajat ekuator atau khatulistiwa. Indonesia kan salah satunya. Nah kami ini pengen apa ya, bangga dari produk lokal sendiri gitu. Kayak selama ini kan brand-brand luar Eropa yang nggak bisa tanam kopi itu selalu punya nama di Indonesia. Ya kami ingin kebun kopi sendiri, roasting sendiri, dan kafe sendiri gitu sih. Itu sih inovasinya kayak gitu ya bang ya. Iya. Gimana sih bang cara memasarkan coffee shop abang sendiri, terutama dengan konsep yang ini? Memasarakannya sih gampangnya aku menganalogikan aku sebagai pelanggannya, bukan sebagai pengusahanya. Jadi ya apa mauku gitu sebagai pelanggan, karena itu kan berawal dari kebutuhanku sebagai mahasiswa kan. Kayak mahasiswa nih cocoknya apa. Nah di kopi merah putih itu pengennya bukan kayak kopi shop yang hype gitu sih, tapi pengennya kita mau mengenalin budaya interaksi. Maksudnya tuh ya di sana nggak ada wifi, terus buku-buku yang agak kiri, perlawanan, propaganda isinya coretan bebas gitu sih pengennya kopi merah putih ya. Berawal apa ya, kayak awal minum kopi itu kan sebenarnya bukan dari Indonesia kan, origin varietas kopi itu dari Ethiopia dan Arab. Nah awal mula mereka kopi terkenal membumi dunia tuh sebenarnya dari revolusi pergerakan. Nah kami ingin membawa konsep itu gitu, bukan yang kayak laptopan atau saling apa yang nggak ada interaksi di coffee shop zaman sekarang, atau skena harus outfit, foto-foto. Itu sih yang mau kami bawa di kopi merah putih. Berarti kayak lebih ini ya Kak, lebih pelanggannya tuh lebih interaksi gitu. Iya, bahkan banyak komunitas di kopi merah putih itu, ada komunitas musisi, buku, komunitas baca buku itu sih, dan lain sebagainya. Dan akhirnya apa ya, mengseleksi gitu otomatis pelanggan-pelanggannya yang emang mau ngobrol ke kopi merah putih, yang mau diem-dieman buka laptop ke kedai kopi lain aja gitu. Dan yang nggak main game gitu kan, kayak seharian di coffee shop kayak nunduk gitu kan, nggak ya. Jadi kita harus ngobrol, harus berinteraksi juga. Sering bang, apalagi zaman sekarang kan banyak kayak gitu kan ya. Untuk abang sendiri ada nggak sih tantangan yang datang internal ataupun eksternal gitu? Banyak pasti, karena pertama merah putih itu kan suatu konsep yang berbeda dari F&B lainnya, spesifiknya kopi shop kan. Pasti kan itu ngaruh banget, kayak mungkin spesifiknya itu internalnya mahasiswa semua, baristanya juga, apalagi pelanggannya kan yang jauh lebih apa ya, rebel lagi gitu, enggak yang diam-diaman. Pasti kan di kedai itu ya perdebatan itu bagi kami hal yang sangat wajar tiap jam gitu. Jadi ada apapun gitu, misalkan baca buku dan lain sebagainya, dapat ilmu apa, nanya-nanya, perdebatkan dan lain sebagainya. Interaksi itu bagi kami hal yang biasa. Terus ya dengan kebebasan itu pasti kan banyak banget tantangannya kan. Pertama misalnya kopi shop itu sebenarnya nggak boleh satu lantai si mesin kopinya dengan ruangan apa, harus ruang AC kan. Di sana tuh jadi ya kami menolak itu. Jadi di lantai satu kami itu di Depok khususnya, mesin kopi itu satu lantai dengan perokok. Itu banyak banget yang mengkritisi. Cuman bagi kami lebih baik mesinnya rusak daripada interaksinya nggak ada. Karena bagi kami kan kopi dan rokok tuh, walaupun aku nggak ngerokok, apa ya, budaya yang nggak bisa dihilangkan gitu, kedua itu. Gitu ya kami lebih senang interaksinya dibandingin mesinnya. Mesin rusak kayak ganti aja gitu sih ya. Tapi kami nggak mau hal yang tak ternilai itu hilang gitu sih. Kalau internalnya ya lebih ke konsepnya kali ya, kayak dia sebenarnya kayak bukan kerja sih, kayak nongkrong aja. Pertama SOP-nya nggak ada, terus outfitnya nggak ada, batasan-batasan interaksinya nggak ada, yang bebas aja gitu sih. Tantangannya pasti banyak banget, yang apa ya, data-data nggak kelola dengan baik. Tapi ya udahlah, itu natural yang merah putih aja lah gitu sih kalau bagi kami.
Tapi kalau untuk pengaturan keuangan tuh aman aja kan? Aman. Kuncinya bisnis sih jangan sampai minus ya, mau konsep apapun ya, kuncinya apapun konsepnya keuangan kan kunci ya. Ya kami masih aman aja dan nggak pernah minus nih untungnya, dan stabil weekend weekday sama aja. Balik lagi ke tadi cara pemasaran kakak, kayak ada kakak pernah ini nggak kayak misal manggil influencer atau apa untuk visit ke Kopi Merah Putih gitu? Sebenarnya enggak sih, apa ya, karena kami tahu itu cara termudah untuk mengenalkan suatu brand, tapi nggak natural aja sih. Bang Kopi Merah Putih itu followers yang ada mungkin hampir menyaingi followers pribadiku. Itu natural benar-benar dari pelanggannya, bukan dari aku atau dari iklan. Itu sih bangganya. Jadi kami lebih bangga sedikit tapi natural dibandingin banyak tapi ya beli walaupun pakai uang bisa gitu sih. Tapi kayak untuk di Instagram atau apa untuk konten mah ada gitu ya kak? Aku pribadi sih paling yang konten-konten cuma lebih ke update melengkap aja. ya, Iya, melengkap ya. kalau kamu cek juga username kopi_merah_putih itu pendekatan tuh bener-bener apa ya, teman aja, bukan bisnis dan coffee shop. Ya sit posting banyak banget dan lain sebagainya gitu sih. Berarti kerja sambil nyantai ya. Iya, kayak nggak kerja banget. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, kita ada pertanyaan dari Zinas di rumah yang udah menitipkan pertanyaan kepada tim kita. Pertanyaannya itu kayak dari apa nih username-nya @therealxfxs. Aduh, itu susah banget ya kalau kamu pasti pakai second account nih, pasti second account. Kak, kayak ada kepikiran mau buka cabang lagi gak? Kalau iya di mana? Pengen banget. Jadi Merah Putih itu ngincer banget kampus-kampus, makanya semua cabang Merah Putih ya spesifik di kampus, walaupun lalu mulai Telkom, lalu ke UI, terus Gundar gitu kan. Jadi pengennya Merah Putih dimanapun cabangnya, intinya ada kampus besar, dan kami mau jadi wadah apa ya, keduanya mahasiswa di saat kampus dan masyarakat udah apa ya, menekan semua perbincangan gitu sih, membatasi semua hal yang didiskusikan. Merah Putih jadi pengen wadah kebebasan aja sih. Karena di kampusku aja ya BEM Univ aja dibekukan gitu. Mau di mana lagi kalau bukan kampus gitu. Atau yang 24 jam di mana lagi kalau kampus ditutup, bahkan banyak dibatasi, nggak diizinin gitu sih. Oh, emang sistem Kopi Merah Putih ini 24 jam kak? Tagline-nya 25 jam. 25 jam guys bahkan. Jadi bikin lucu aja sih. Tapi itu ada shift ganti. Ada sehari 3 shift per 8 jam. Itu berapa orang sih bang? Banyak banget. Di UI aja ada 11 orang barista. Dan ya itu sih uniknya, kalau kamu mau lihat bisnis bagus atau nggak bagus, lihat turnover pegawainya. Iya. Merah Putih dari awal sama aja. Udah 9 bulan yang bikin kok. Nah, untuk yang nanti akan launching tuh di sekitaran mana kak? Gunadarma bulan ini. Di Gunadarma tuh guys. Iya, kayak gini Merah Putih emang pengen banget bahkan ke luar negeri gitu. Oh, amin. Cuman kami nggak mau pakai sistem franchise. Ya kami sadar itu tahapan yang paling gampang buat memperbanyak cabang, ya cari investor aja kan sebenarnya. Tapi kami tetap ingin apa ya, nggak mau diatur gitu sih secara konsep, karena kalau ngomongin investor pasti ngomonginnya ya balik modal, DP dan lain sebagainya. Kayak ya udah brand lu gue beli. Gitu. Iya, ya harusnya iya. mereka nyesuaiin gitu sih, Iya. makanya kita nggak buka franchise. Oke, sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin abangnya bisa kasih pesan buat Zenless di rumah yang tertarik tentang kopi. Oke, kopi itu harapan aku udah nggak jadi kebutuhan lagi, padahal itu bisa jadi media gitu, media untuk kamu kenal dengan yang lain, media untuk kamu berdiskusi dan lain sebagainya. Harapannya kamu sadar ya, kopi itu bukan nyari kafeinnya doang, tapi itu bisa mempereratkan antar koneksi mahasiswa dan manusia lainnya gitu sih. Oke, terima kasih banyak Adam atas waktu dan cerita-ceritanya. Semoga cerita kakak tuh banyak yang menginspirasi para Ziners di rumah. Yang mulai mungkin nantinya mau bangun bisnis atau mungkin nanti mau mencoba mendalami tentang kopi, jadi mereka bisa mulai mencari tahu. Sekarang kontak aja ke Kak Adam. Ini Kopi Merah Putih. Instagram Kopi Merah Putih. Dan jangan lupa follow sosial akun media kita di _nawata23 dan saksikan terus keseruan kami membahas seputar bisnis. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye.